beberapa atau ada satu atau dua objek pajak yang walaupun sudah disahkan dengan undang-undang atau perda kita, tetapi diberlakukannya mulai tahun 2025. Apa itu? Apa itu? Adalah option pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, balik lagi bersama Vira di sini di Bincang Pajak ya, podcast Bincang Pajak. Tentunya di edisi kedua di tahun 2024, di edisi kemarin kita bahas mengenai pajak daerah 2, terus kita bahas pajak hotel, pajak restoran ya sama Pak Faisal. Dan kali ini nih sobat pajak kita akan bahas mengenai Perda 1 tahun 2024 ya, yang mana nantinya mungkin nih para sobat pajak bingung mengenai tarif yang kali ini agak mungkin naik ya Pak ya. Terus juga ada beberapa pajak-pajak yang ditambahkan tarif-tarifnya, bagaimana ini regulasinya dan juga payung hukumnya apa sih. Jadi kita sudah bersama dengan Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Bapak Aidil Sahalo. Selamat sore sobat pajak, sore ya. Dan hari ini Vira udah bersama salah satu sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Batam, dan beliau mungkin bisa dibilang orang yang terlibat aktif ya di dalam perumusan di peraturan tentang pajak gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya nih teman-teman sobat pajak ingin menanyakan terkait pajak apapun itu ya, tentang pajak daerah, tentunya pajak Kota Batam ya, bisa langsung aja nih di komen YouTube kita ya Pak ya. Boleh di komen atau boleh mention aja di DM Instagram kami di @bapenda Kota Batam ya. Dan biar nggak lama-lama mungkin sobat pajak pengen lebih tahu nih mengenai Perda 1 tahun 2024. Nah, ini Vira dulu pernah baca-baca lah ya Pak ya, mungkin ya Pak ya. Jadi ada alasan kenapa sih Perda ini harus dikeluarkan di tahun 2024 ini. Mungkin apa gitu Pak alasannya? Kenapa? Apa karena ada undang-undang baru makanya dibuat Perda ini atau gimana Pak? Betul Mbak Vira, kawan sobat pajak, selamat sore. Saya kali ini akan berusaha menjelaskan serba-serbi tentang Perda Pajak atau Peraturan Daerah Kota Batam nomor 1 tahun 2024 yang mengatur seluruhnya tentang perpajakan dan retribusi yang ada di Kota Batam. Kenapa harus keluar Perda ini menggantikan Perda yang lama? Karena memang amanat undang-undang. Karena pemerintah melalui DPR RI sedang mengesahkan Undang-Undang HKPD nomor 1 tahun 2022. Nah, dalam undang-undang itu diamanatkan kepada seluruh daerah kabupaten, kota, dan provinsi untuk membuat peraturan daerah sebagai turunannya. Dan batas waktunya adalah 2 tahun setelah undang-undang itu dikeluarkan. 2 tahun. Maka 5 Januari 2024 adalah batas akhir daerah untuk mengeluarkan peraturan daerah yang menjadi dasar penarikan pajak dan retribusi di seluruh wilayah Indonesia. Nah, di dalam itu juga diberikan sedikit keluasan kepada daerah untuk memasukkan muatan lokal. Karena dalam Undang-Undang HKPD itu ada beberapa tarif yang tidak dikunci mati. Artinya, contoh misalnya di pajak hiburan itu 40% minimal sampai 75%. Artinya, daerah bisa menyesuaikan apakah mau pakai angka minimal 40% atau angka maksimal 50%. Nah, itu diserahkan pada daerah. Tapi tidak keluar dari batas yang sudah. Nah, Batam alhamdulillah sudah berhasil menetapkan peraturan daerah pajak nomor 1 tahun 2024 sesuai waktunya. Sehingga kita bisa tetap melakukan penarikan pajak dan retribusi dimulai di awal tahun 2024. Jadi tidak ada keterlambatan. Nah, kenapa kalau terlambat? Kalau terlambat, maka kita tidak boleh menarik pajak retribusi. Sampai adanya undang-undang atau perda yang disahkan oleh pemerintah Kota Batam bersama dengan DPRD Kota Batam. Oh iya, itu bakal berkurang juga ya Pak ya. Itu menjadi dasarnya dan itu menjadi potensi pengurangan kalau kita terlambat mengesahkan. Dan tadi kan itu alasannya Pak ya. Prosesnya itu di awal tahun kemarin itu bagaimana? Prosesnya panjang? Prosesnya panjang sekali. Sejak Undang-Undang nomor 1 HKPD itu 2022 keluar di Januari tahun 2022,
di mana daerah diberikan waktu maksimal 2 tahun. Kita memerlukan waktu yang banyak. Kenapa? Karena kita di situ diatur juga, selain ada perubahan tarif, juga ada beberapa objek, baik objek yang baru menjadi objek pajak, ada juga objek yang tidak lagi menjadi objek pajak retribusi. Contohnya retribusi menara yang tadinya merupakan penghasilan daerah, mulai tahun 2025 atau setelah pajak ini dikeluarkan, itu tidak lagi jadi objek pajak retribusi, yaitu digratiskan. Lalu juga retribusi TERA itu juga tidak lagi boleh ditarik. Lalu retribusi APAR untuk alat pemadam kebakaran, itu tidak lagi boleh ditarik retribusinya. Jadi ada banyak perubahan ya. Banyak yang hilang, tapi juga ditambahkan. GOR. Oh iya, itu olahraga yang tadinya bukan menjadi objek pajak, sekarang menjadi objek pajak. Lalu gym, juga golf juga. Lalu gym dan sarana olahraga semuanya menjadi objek pajak. Nah, jadi pertukaran objek pajak dari tidak menjadi dari menjadi itu menjadi sebuah PR bagi kita. Kenapa? Kita harus mendata ulang nih betul. Kita harus tahu berapa potensinya, berapa yang kira-kira menjadi pemasukan, dan berapa juga yang hilang dari yang dihapuskan dari objek pajak atau objek retribusi menjadi tidak lagi menjadi objek retribusi. Nah, itu jadi PR kita. Terus yang tadi proses tentang bagaimana sudah didata atau belum. Nah, kalau untuk target tahun ini, apakah masih sesuai sama yang dari undang-undang itu, atau bakal gara-gara ada ditambahkan terus dikurangkan gitu, Pak? Pasti berkurang. Kita menyesuaikan artinya secara umum sih sebenarnya tidak terlalu signifikan. Artinya yang dihapuskan dan yang ditambahkan ya rata-rata hampir sama. Nah, tetapi ada satu hal yang menarik dari undang-undang KPD ini, bahwa ada beberapa atau ada 1 atau 2 objek pajak yang walaupun sudah disahkan dengan undang-undang atau perda kita, tetapi diberlakukannya mulai tahun 2025. Apa itu? Adalah option pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan. Oh iya, kemarin waktu itu sempat kita dikumpulkan terus membahas option itu yang katanya mau dipindahkan ke sini sih. Nah, itu juga merubah potensi pendapatan kita. Iya. Kenapa? Karena selama ini pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan itu menjadi kewenangan provinsi. Betul. Tetapi dibagikan ke kota kabupaten menjadi dana bagi hasil. Oh ya, paham. Pembagian dana bagi hasil tidak berdasarkan jumlah kendaraan yang ada di daerah. Artinya kalau di Batam misalnya ada 1.000 kendaraan. Di Tanjung Karimun ada 100 kendaraan. Di Anambas ada 20 kendaraan. Nah, dibaginya itu adalah asas pemerataan. Artinya walaupun Batam ada 1.000 kendaraan, tapi tidak mendapatkan uang dari sebanyak itu. Karena harus dibagi merata seluruh daerah lain. Dengan option undang-undang HKPD dan perda pajak yang saya kemarin itu tidak lagi berlaku. Nah, kenapa dinamakan option? Karena pada saat kita membayar pajak kendaraan motor di Samsat, secara otomatis 66% dari bagian pajak itu akan masuk ke kas kota kabupaten. 34%-nya masuk ke kas provinsi. Pada saat itu juga tidak lagi melalui mekanisme dana bagian, tapi langsung juga akan gitu ya. Dan yang pasti nilai pajaknya masuk sesuai dengan di mana kendaraan itu terdaftar. Kalau kendaraan di provinsi Kepri ini 60% adalah terdapat di Batam. Betul. Artinya 60% dari pendapatan pajak kendaraan motor itu akan menjadi pendapatan kota Batam. Kalau misalnya nanti regulasinya bakal kesini semua, jadi nanti apakah ada bentrok antara Bapenda provinsi dan juga Bapenda kota? Itu diatur juga. Selain Undang-Undang 1 HKPD 2022, ada PPD. Peraturan pemerintah tentang kebijakan umum pajak dan retribusi daerah itu mengatur bagaimana mekanisme kerjanya. Karena yang namanya option itu selain option dari provinsi kota, pajak PBB dan BPKB, ada juga option dari kota ke provinsi. Apa itu? MBLB. Mineral. Jadi bukan. Jadi itu juga menjadi option, artinya yang menarik kota tapi langsung di-split ke provinsi. Walaupun bagi kota-kota tidak besar. Itu hanya besar di Karimun, Natuna, Lingga itu besar. Kalau Batam tidak. Batam hanya dari pasir saja, dari cut field. Sementara kalau dari Lingga, Natuna itu ada pasir kuarsa, ada kerikil, ada granit. Besar sekali.
ratusan miliar dari situ. Dari pajak itu aja ya. Dengan option pajak MBLB. Kalau kita enggak. Kita lebih mungkin Nah, di PP itu, PP 35 namanya. PP 35 tahun 2023 itu mengatur bagaimana mekanisme kerjanya, bagaimana mekanisme cost sharing-nya. Jadi antara kota kabupaten juga ada pembagian beban anggaran. Jadi yang selama ini pendataan kendaraan bermotor hanya menjadi tugas provinsi, dengan PP 35 dan Undang-Undang KPD itu jadi beban bersama antara kota dan kabupaten. Makanya kota juga harus menganggarkan belanja pendataan. Lalu apalagi operasional ya, razia kendaraan motor. Nah, kota terlibat. Nanti bakal bekerja sama juga, berkolaborasi pastinya ya. Itu pasti akan bekerja sama karena tidak hanya uang yang didapat, tapi juga beban kerjanya juga terdapat. Bakal nambah juga ya. Dan mungkin saja nanti siapa tahu ada UPT jadi lebih menggampangkan. Memungkinkan sekali. Memungkinkan sekali ya. Karena provinsi itu ada UPT Iya, di setiap terkait dengan TKP. Tapi kalau Batang misalnya belum ada. Belum, Bisa jadi ke depan kita akan pertimbangkan untuk efisiensi kerja. Tapi ini sudah diperbincangkan nggak Pak? Sudah diperbincangkan. Sudah. Saya sendiri sudah 2 kali menghadiri Rakornas Pendapatan Daerah dan ini menjadi bahasan utama. Ini menjadi bahasan utama. Akhir minggu lalu dari Rakornas di Jakarta sudah menjadi contoh di Jawa Barat. Jawa Barat sudah melakukan inisiasi kerjasama terkait dengan opsi PKB BPKB ini dengan 32 kota kabupaten di bawah provinsi Jawa Barat. Sudah ada mekanisme kerjanya. Bahkan sudah ada berapa persen sih uang yang harus dianggarkan oleh kota kabupaten untuk tentang pelayanan ini ya. Itu bagian dari kewajiban IPP cost sharing tadi. Nah, kita kemarin juga sudah 2 kali berbincang dengan beberapa provinsi. Dan kita juga sepakat, provinsi juga sepakat, kita akan duduk bersama lagi terkait dengan teknis kegiatan apa yang perlu kita support bagi kota kabupaten di bawah provinsi dan berapa nilainya. Jadi bakal banyak nilai juga di sini ya, nilai. Pasti ada penambahan nilai dan pasti ada penambahan belanja. Penambahan belanja dan bakal menguras beberapa tenaga luar juga. Perlu pertambahan tenaga pasti. Jadi provinsi kalau kita melihat kompetensinya ya, untuk informasi saja, dari pendapatan PKB dan BPKB saat ini yang terima provinsi itu hanya 40-50% yang membayar dari jumlah kendaraan. 40-50% ya. Kepatuhan masih rendah. Di bawah 60%. Iya. Kenapa? Karena provinsi kan tidak bisa langsung koordinasi dengan kelurahan dan kecamatan, apalagi RT RW. Nah, dengan aturan baru ini, kota kabupaten harus terlibat. Nah, diharapkan karena komando bosnya RT RW kelurahan adalah kabupaten kota, wali kota, diharapkan kepatuhannya bisa meningkat. Kenapa? Karena akan lebih mudah melacak siapa sih pemilik mobil ini kalau kita bisa melibatkan RT RW. Nah, mobil ini parkirnya di mana? Itu punya siapa? Oh, punya ini. Karena kadang-kadang di BPKB itu alamatnya nggak tahu. Betul. Hanya komplek perumahan A. Nah, provinsi kan tidak punya perangkat sampai ke bawah. Betul. Kalau kita misalnya kita tinggal panggil RT RW, ini parkir di mana? Ini bukan wisata. Nah, ini satu lagi keuntungannya bahwa kita bisa menyelaraskan dengan SPPT PBB. Iya, bisa menyelaraskan ya. Bisa menyatakan. RT bisa mendata, rumah ini punya mobil ini. Sekali nyemplung langsung semuanya ya. Betul. Ya, seperti itu. Iya. Mungkin itu nanti prosesnya ya, Sobat Pajak, nanti kita akan tunggu bagaimana nanti di tahun 2025 apakah option pajak ini bakal kita aturkan gitu ya kan Pak. Oke, kita bakal balik lagi ke Perda 1 yang tadi Pak, Perda 1 tahun 2024 mengenai ada perubahan terus penambahan gitu ya. Nah, menurut Bapak nih di tahun 2024 lah kita membahas bagian dari tahun 2024 potensi yang Bapak lihat apakah bisa lebih naik lagi nggak Pak di tahun dibandingin tahun 2023 ini? Kalau dari data-data BPS yang saya terima, pertama data keluar masuknya wisatawan, baik yang domestik maupun yang mancanegara, dan kita bandingkan dengan data realisasi pajak sampai bulan Februari kemarin, itu sangat menggembirakan. Sampai bulan Februari itu sudah hampir 20% lebih capaian, terutama hotel dan restoran. Itu luar biasa, karena kalau
100% saja kita bagi 12 bulan. Kita anggap rata-rata itu 8%. 8% lah. 2 bulan baru 16%. Tapi sampai bulan Februari sudah 20%. 20%, 4%. Baik hotel, restoran, PBB, BPR, semuanya melebihi dari angka yang kita targetkan. Nah, apa artinya? Artinya ekonomi Kota Batam terus tumbuh dan berpotensi untuk meningkat setiap tahunnya. Kemarin saya menghadiri acara FGD bersama BPS dan Bapelibang. Angka pertumbuhan ekonomi kita tahun 2023 itu angka prediksi kemarin sudah mendekati hasil final itu 7,03%. 7,03. Angka pertumbuhan ekonomi Kota Batam meningkat dari tahun lalu yang cuma 6,48. Iya. Nah, artinya apa? Kita bisa buktikan dari segi data statistik Batam itu bertumbuh secara ekonomi dan juga dari nilai pajak juga akan meningkat signifikan. Nah, itu tanda-tanda yang positif, yang bagus untuk kedepannya Batam bisa terus meningkat. Betul. Lebih tinggi dari daerah yang ada di sekitarnya. Jadi bisa dibilang target kita di tahun 2024 ini bakal naik terus dan tercapai ya tahun ini ya. Ya, kalau tahun kemarin 2023 kan kita hanya BPATB saja yang target. Tapi PBB mungkin sedikit ya, 91%, restoran hotel ya 89%, mendekati PJU yang juga 99%. Mudah-mudahan dengan tanda-tanda sektor ekonomi lainnya meningkat, turis juga udah semakin banyak event di Kota Batam. Mudah-mudahan target tercapai semua. Bukan hanya PBB, tapi juga target yang pada daerah lainnya. Ya, pada daerah lainnya. Mudah-mudahan ya. Oke, kita membahas setelah target. Nah, setelah 2 bulan ini di Bapenda Pak, mungkin sobat pajak pengen tahu ya bagaimana sih program-program di sini untuk menaikkan targetnya, mungkin ada Pak? Oh, yang pasti untuk pajak satu atau pajak yang sifatnya official assessment atau pajak PBB, BPATB dan PJU, kita selalu menurunkan tim yang dalam hal menagih secara aktif. Selain menagih secara aktif ke masyarakat, kita juga turunkan tim untuk pemutakhiran data. Nah, itu bagian dari kita untuk mengoptimalisasi pendapatan khususnya dari pajak official assessment. Dan PJU sekarang kita sedang menyusun PKS bersama PLN, baik itu baik PLN Kota Batam maupun PLN regional, Kepri yang ada di Minang. Kenapa PKS? Karena di PKS kita tuangkan apa yang akan kita kerjasamakan supaya pendapatan dari PLN atau melalui PJU juga semakin optimal. Kita ingin pertama bukan saja menarik pajak, tapi juga optimal dari sisi misalnya rumah yang seharusnya tipenya besar tetapi masih tercatat sebagai rumah tipe kecil, itu berbeda tarifnya. PLN berbeda tarif itu. Berbeda tarif. Nah, itu kita menuju kerjasama dengan PLN untuk rumah-rumah tertentu itu kita akan sesuaikan dengan tipenya. Jadi bebannya itu sesuai dengan tipe rumah. Betul. Itu akan meningkat pendapatan. Yang kedua juga PLN dan kita sedang menggalakkan beralihnya listrik yang tadinya genset menjadi tenaga PLN. Pertama dari sisi lingkungan, genset kan berbahan bakar fosil. Nah, kita pengen semua beralih ke bahan bakar PLN yang gas dan minyak bumi, gas dan renewable source gitu. Jadi supaya juga menunjang lingkungan keberlangsungannya. Nah, selain itu kita juga di pajak daerah lainnya tahun ini kita sudah menganggarkan 400 alat tapping box atau kompensasi untuk dipasang di PWP. Selain yang akan dibiayai oleh BRK atau Bank Yang Syariah itu ada 513 alat. Jadi tahun ini totalnya kita akan memasang 913 alat. Dari sebelumnya tahun lalu cuma 300 alat. Dengan semakin banyaknya itu kita berharap semakin banyak transaksi yang terpantau dan terekam sehingga kita bisa tahu potensinya sebenarnya berapa sih. Betul. Jadi itu juga meminimalisir adanya kecurangan pajak oleh para WPWP. Wah, banyak ya sebenarnya program tadi tentang tapping box. Dan banyak juga nanti PR-PR yang ada di sini. Pasti banyak gitu ya kan Pak.
Oke, terus juga tadi kita bahas mengenai sebenarnya agak melenceng ya. Baru tadi kita membahas tentang perda tapi jadinya agak-agak melenceng ke sana mungkin karena sangat excited gitu ya. Oke, semakin menarik. Nah, mungkin setelah ini sekarang di tanggal 1 ya, Pak, 1 Maret ya. Besok tentunya di perda ini 1 tahun 2024 kan masih baru ya, Pak ya. Tentunya bakal harus sosialisasi terus nih, Pak. Di hari tanggal 5? Iya. Nah, tanggal 5 dan tanggal 6 ya? Iya. Di tanggal 5 dan tanggal 6 kita bagi sobat pajak nih kita bakal ngadain sosialisasi juga ya mengenai pajak dan retribusi. Itu yang ketiga dan keempat ya. Dan emang target untuk yang ketiga dan ini sampai ke berapa Pak untuk menjelaskan sosialisasi perda ini? Kita anggarkan setiap tahun itu ada 6 kali. Tapi memang untuk tahun ini kita padatkan di awal tahun dengan harapan masyarakat lebih cepat memahami tentang apa yang kita ubah dalam peraturan daerah pajak, retribusi supaya masyarakat tidak awam, tidak gampang lagi. Karena di situ kita merubah bukan hanya tarif, beberapa tarif, juga ada pelaporannya dan batas waktu. Kalau dulu dengan perda lama dan undang-undang lama, pembayaran pajak terakhir tanggal 20. Tanggal 20. Nah sekarang pajak tanggal 10. Tanggal 10. Nah itu hal yang vital sekali. Betul. Kalau terlambat denda. Dan juga terkait dengan batas pelaporan. Kalau dulu tanggal 20, tanggal 25 terakhir pelapor. Sekarang tanggal 10. Kemudian tanggal 10 terlambat pelaporannya tanggal 15. Tanggal 15 ya. Kalau tidak atau terlambat melapor atau tidak melapor denda 200.000. Nah itu hal yang harus segera disampaikan ke masyarakat dan sosialisasi dengan baik sehingga masyarakat nanti tidak protes, tidak tahu kami tidak tahu. Itulah kita menyegerakan program-program sosialisasi di awal tahun. Di awal tahun makanya dari bulan Januari, Februari dan Maret ini benar-benar digencarkan tentang perda dan sampai sekarang aja kita masih membahas perda 1 tahun 2024 ya Pak ya. Oke, nanti mungkin di tanggal 5 di tanggal 6 kita bakal bahas lagi. Jadi mungkin sobat pajak yang pengen tahu tentang retribusi dan juga pajak mengenai tarif yang bagaimana ya karena ada perubahan ya Pak. Jadi bisa mungkin nanti kalau misalnya mau bisa nonton di YouTube ya karena live streaming YouTube. Terus juga kemarin kita juga udah pernah melaksanakan sosialisasi juga kalau misalnya pengen tahu ada di link YouTube juga karena juga selalu kita rekamin ya Pak ya. Jadi para sobat pajak bisa langsung melihat bagaimana sih betul bagaimana sosialisasi kami ini mengenai perda ini dengan tentu tujuannya yaitu untuk kita mencapai target kita di tahun 2024 ini. Dan juga kita akan bertemu lagi. Betul. Silahkan kalau misalnya para sobat pajak pengen bertanya mengenai pajak ataupun mengenai Pak Aidil juga, silahkan juga ya. Bisa follow Instagram bisa di komen YouTube kita atau bisa langsung channel ke Instagram kita di @instagram.panda_kota_batam ya. Panda Kota Batam juga jangan lupa follow dan subscribe. Oke, saatnya Vira dan Pak Aidil pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.